Selamat datang di podcast Pojok Etitu yang membawa slogan berkawan berbagi cerita. Podcast Pojok Etitu ini digagas oleh kami, para alumni Institut Teknologi Bandung Angkatan 1982. Biasanya podcast ini kami produksi dari ruang kafe Etitu. Jadi ada kafe Etitu, ada podcast Etitu. Kafe ini berlokasi di kampus kami, alma mater tercinta kami, Kampus Institut Teknologi Bandung di Jalan Ganesa nomor 10 Bandung. Sejak tahun 2015 kami memiliki kafe dan kami berdonasi untuk memberikan sejumlah dana untuk biaya operasional kafe tersebut. Jadi sudah lebih dari 10 tahun kafe itu berada. Biasanya kami syuting di tempat itu, tapi kali ini, untuk episode kali ini, kami melakukan syuting di luar kafe itu. Ini memang edisi spesial dari podcast Pojok Etitu ini. Pertama karena tempatnya bukan di kafe itu, dan kedua juga karena tamunya. Kami sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, dan untuk itu kami sangat berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh beliau. Beliau adalah Pak Pramono Anung Wibowo, Gubernur Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Pram sudah Terima kasih Om hadir Igun. untuk... Saya manggilnya Om Igun aja ya? Ya, saya manggilnya Om Pram. Jadi kami ini memang sudah lama berkawan. Kelihatannya Om Pram memang mengapresiasi acara podcast kita ini, dan itu juga terbukti dari dukungan konkret Om Pram. Mengapa itu Om Pram lakukan? Jadi saya melihat bahwa Etitu itu angkatan di ITB yang memang pertama solid, kompak, yang kedua banyak yang beraneka ragam, colorful. Di kami walaupun hubungan silaturahminya baik, tapi perbedaan itu adalah hal yang biasa. Maka podcast itu saya yakin akan menjadi semakin colorful kalau kemudian yang ditampilkan bukan yang semuanya sama dengan Pramono Anung atau sama dengan Arya Gunawan. Tetapi ya semua yang berbeda, yang mengkritisi dan sebagainya kita kasih ruang. Dan itulah kalau mau membangun persahabatan yang baik dan panjang dan langgeng. Dan saya pikir sejak 82 kita berteman bersahabat dan itu perjalanannya panjang banget. Dan saya juga ingat bagaimana Om Pram menempatkan kawan-kawan lama dalam posisi yang khusus, karena saya teringat di acara kita Halal Bihalal di akhir Mei tahun lalu, itu ketika Om Pram menyampaikan kata sambutan, menyambut teman-teman yang hadir sekitar 200 orang pada saat itu, Om Pram tiba-tiba tercekat dan seperti ingin menangis karena terharu dan meminta air minum, dan saya selalu ingat adegan itu. Memang sebegitunya kah tingginya posisi teman-teman? Karena mungkin saya sejak lulus ITB, pertemanan, persahabatan, perkawanan yang tidak pernah putus adalah dengan teman-teman di Etitu 82. Dengan berbagai hal. Kadang-kala perbedaannya juga tajam, tetapi mungkin saya adalah orang yang selalu melihat teman itu pada sisi baiknya. Maka saya tidak pernah ikut campur kalau orang lagi berargue di apakah itu di WhatsApp atau dimanapun, saya nggak pernah mau ikut karena bagi saya itu tidak produktif. Saya hanya pengen untuk merangkul semuanya, dan alhamdulillah mungkin dalam perjalanan dari tahun 82 sampai sekarang kan panjang banget. Hampir setiap tahun kita ada kegiatan, dan kegiatan itu selalu membawa kegembiraan, kebersamaan, dan juga mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Sejak saya waktu jadi menteri, jadi pimpinan DPR, maupun sekarang jadi gubernur, sebenarnya banyak hal pertanyaan dari teman-teman itu kalau dipikir-pikir sebenarnya kurang ajar banget. Contohnya misalnya, yang terutama sekarang ini, kenapa trayek ini tidak lewat depan rumah saya gitu? Sebagai gubernur Jakarta kan sebenarnya untuk memutuskan trayek kan bukan sebuah keputusan yang karena di situ ada teman saya. Ada juga kemarin ada pedagang klon asongan yang nggak pernah lewat, tiba-tiba lewat. Apakah itu juga harus diizinkan oleh gubernur? Yang begini kadang-kadang unbelievable terjadi sama saya dan teman-teman itu yang nanyakan. Tapi Om Pram tetap bisa memisahkan mana teman, mana profesional. Dan semuanya pasti saya jawab. Bahkan yang teriak-teriak nggak senang sama saya juga saya jawab, nggak apa-apa juga. Kita juga ingin tahu Om Pram latar belakang keluarga Om Pram ya. Bagaimana Om Pram dibesarkan, barangkali bisa cerita di... Ya, saya anak seorang guru. Karir bapak saya paling top itu menjadi kepala sekolah SMA pada waktu itu.
anak 7 bersaudara, 7-7-nya harus survival, harus mandiri, dan alhamdulillah semuanya bisa sekolah dan selesai di perguruan tinggi. Memang kalau disimak secara mendalam, mungkin saya karena anak laki-laki nomor pertama, saya anak nomor 3, tapi laki-laki nomor pertama. Ya pasti di dalam keluarga Jawa kan menjadi lokomotifnya. Maka kalau Igun perhatikan dulu, walaupun menjadi aktivis di ITB, dalam hal sekolah saya termasuk yang serius dibandingkan dengan teman-teman yang aktivis yang lainnya. Bahkan ketika peristiwa Rudi ini, kenapa kemudian saya pada waktu itu walaupun masih menjadi ketuanya tidak terkena sanksi, karena saya udah 0 kredit, udah tugas akhir, udah selesai, dan udah sidang, tinggal wisuda. Nah, jadi dalam keluarga kami memang sekolah itu nomor 1. Yang kedua, saya juga bersyukur dibesarkan dalam keluarga yang sangat dekat dan akrab. Dan itulah yang membentuk saya, menurut saya, sampai dengan hari ini. Apa nilai-nilai utama yang ditanamkan oleh keluarga? Kalau Bapak disiplin, kemudian kalau manggil saya kan Le jangan korupsi, jangan mengambil hak yang bukan hak kamu. Itu nasihat kecil tapi dalam artinya. Nah kalau ibu saya lebih pada hal-hal yang bersifat sosial masyarakat. Kamu jangan melewatkan puasa Senin Kemis, kamu jangan nggak tirakat, karena bagi keluarga kami tirakat itu adalah sesuatu yang membuat kita kuat gitu. Karena nggak mungkin 7 bersaudara tanpa kemudian anak-anaknya itu mau kerja keras, tirakat. Itulah yang membentuk keluarga kami. Dan nilai-nilai itu Om Pram pegang terus sampai sekarang. Saya pegang dan saya turunkan juga kepada anak-anak saya. Diwariskan ke anak-anak. Anak saya kan ada yang jadi bupati di Kediri. Saya cuma minta sama dia satu aja. Bapakmu nggak perlu apa-apa dari kamu. Yang penting kamu jangan ambil sesuatu dari rakyatmu. Karena apapun kan dia sudah jadi bupati. Dan itu ujian yang paling berat. Ini udah periode kedua. Mudah-mudahan dia bisa lulus dari itu. Insya Allah, Mas Dito ya. Dan itu juga dipegang oleh Mas Dito. Oh iya. Pemirsa, tadi Pak Pram menyebutkan peristiwa Rudini itu terjadi di tanggal 5 Agustus tahun 89. Jadi hampir 37 tahun yang silam. Itu adalah kejadian di mana ketika ada kunjungan Menteri Dalam Negeri Pak Rudini ke dalam kampus ITB, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo yang cukup besar, dan itu berakibat cukup serius dengan ditahannya sejumlah aktivis mahasiswa pada masa itu. Pak Pramono Anung sebetulnya salah satu pentolan, tadi disebut sebagai pimpinan gerakan mahasiswa di ITB, tapi karena sudah tidak ada kredit lagi di studi di kampus beliau, jadi beliau relatif bisa aman dan tidak diciduk oleh aparat. Sebenarnya menurut saya sendiri juga nggak tahu ya. Mungkin salah satu hal yang itu kan jalan hidup. Banyak peristiwa besar yang terjadi di ITB dan saya pada waktu itu juga terlibat secara langsung. Demo kita waktu Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher datang, ya. Kemudian Presiden Prancis. Itu kan demonya lebih gede, bahkan kita menyembelih bebek dan sebagainya. Dan mahasiswa pada waktu itu kan ya di pressure. Jadi banyak peristiwa di kampus yang mungkin menjadi hal yang menempa saya, terutama ketika menjadi pimpinan DPR di Istana 10 tahun, sekarang di Balai Kota. Menghadapi peristiwa-peristiwa itu mungkin saya lebih siap lah begitu. Lebih tough, tahan banting. Tadi juga barangkali belum sempat disebutkan ada demo yang juga khusus tuh. Bertemu dengan pimpinan MPR Pak. Oh ya, itu demo General ketika Sulun. Sebenarnya demo paling utamanya pada waktu itu untuk mengurangi dominasi militer. Karena peristiwa di Ujung Pandang yang kemudian menyebabkan beberapa mahasiswa ditangkap karena tidak helm itu, anti helm dan ada yang meninggal. Itulah kemudian kita memimpin demo ke DPR MPR, dan itu mungkin demo pertama kali sejak 78 yang bisa masuk di dalam DPR MPR, dan itu mereka kecolongan banget. Maka sejak itu mungkin saya dikejar-kejar lah gitu. Dan memang kawan-kawan semua kan menggunakan pendekatan sistem sel itu kan. Jadi satu persatu masuk ke dalamnya. Sehingga tidak terdeteksi oleh aparat pada saat itu ya. Mungkin Om Pram bisa berbagi juga mengenai apa nilai utama yang Om Pram dapatkan selama menuntut ilmu di ITB, antara ruang kelas dan kemudian juga terjun di lapangan. Yang membedakan ITB dengan kampus-kampus lain adalah pada waktu itu ya, begitu kita datang masuk ke Ganesha pertama kali, kita disambut dengan spanduk yang besar banget.
selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Itu kan sudah membuat kebanggaan. Dan yang lebih istimewa lagi adalah memang kegiatan ekstrakurikulernya luar biasa. Dan harus diakui banyak orang yang terbentuk sebenarnya bukan di dalam ruangan kuliah, tetapi di ekstrakurikuler, di student center dan sebagainya. Sehingga demikian kalau dilihat hari ini mungkin ITB termasuk yang menterinya termasuk paling banyak di kabinet yang sekarang ya. Dan hampir di semua kabinet ada, dan kebanyakan yang seperti itu adalah orang-orang atau anak-anak atau teman-teman yang latar belakangnya aktivis atau kemudian dosen, tapi juga aktivis, atau yang kemudian memang mereka hidup pernah di student center. Jadi itu menurut saya tempaan yang tidak dimiliki oleh banyak kampus-kampus lainnya. Om Pram sendiri kan kemudian setelah lulus S1 di jurusan teknik pertambangan ya, kemudian mengambil S2 di UGM, bidangnya manajemen, kemudian S3-nya bidang komunikasi di Unpad. Berarti Om Pram pernah mencicipi 3 kampus negeri. Apa yang menurut Om Pram Jadi yang paling membedakan begini, Om Igun. Ketika di UGM, IPK saya 4, straight A. Ketika di Unpad juga straight A. Ketika di ITB, nggak mungkin straight A. Pasti ada C-nya. Dan itulah yang membedakan ITB dengan kampus-kampus lain, karena memang di ITB itu mendapatkan nilai C aja berat banget. Waktu di Unpad maupun di UGM menjadi lulusan terbaik dan mendapat hadiah untuk itu. Tapi di ITB memang rasanya akan mustahil ya. Mustahil. Kemudian setelah lulus dari ITB, Om Pram sempat menekuni bidang profesional sesuai dengan pendidikan Om Pram di bidang pertambangan ya. Bisa cerita sedikit, dan mengapa kemudian akhirnya memutuskan untuk menekuni dunia politik, dan siapa yang menceburkan Om Pram ke kubangan politik ini? Sebenarnya ketika menjadi aktivis mahasiswa pada waktu itu, saya sudah punya impian bahwa akan terjun ke politik. Dan ketika lulus pada awal-awal itu, sebenarnya saya sempat ditawarin untuk masuk Golkar, menjadi calon jadi. Pada waktu itu ketua umumnya Pak Harmoko almarhum. Tapi kan masih idealis dan sebagainya, dan memang saya tidak ingin pada waktu itu, karena kan Golkar pada waktu itu berbeda dengan Golkar yang sekarang. Sehingga dengan demikian saya kerja keras selama 10 tahun mempersiapkan diri untuk betul-betul ketika terjun di politik itu sepenuhnya tidak lagi bergantung dengan siapapun. Beberapa orang yang mempengaruhi saya, salah satunya adalah Heri Amadi. Dan ketika saya dengan Mas Heri gabung ke PDI, kemudian kita ngajak Ondos, akhirnya kami bertiga lah yang di tahap awal yang kemudian gabung ke PDI Perjuangan. Waktu itu memang begitu ditawarkan untuk bergabung itu, Om Pram memang sudah bulat betul waktu itu ya? Oh, kalau itu saya memilih untuk gabung di PDI, memang saya memilih di tahun 98 pertama kali. Sebenarnya dulu saya juga ketika SMA udah orientasi politiknya ke PDI. Cuma secara formal kemudian terjun secara langsung menjadi caleg itu dimulai di tahun 99. Tetapi secara penuh sebenarnya dari tahun 98 saya dan Mas Heri udah menjadi orang yang membantu Bu Mega, terutama di backdoor-nya, di belakangnya. Dan itulah yang membuat sampai hari ini saya memang orang yang, bagi saya loyalitas itu penting, dan itu saya junjung tinggi, dan mungkin termasuk yang bisa berkomunikasi dengan baik sampai hari ini dengan Bu Mega. Ya. Om Pram juga menunjukkan karir yang sangat cemerlang ketika terjun sebagai politikus, bahkan dipercaya menjadi orang nomor 2, menjadi sekretaris jenderal, orang kepercayaan tangan kanan Ibu Megawati, dan juga kepercayaan dari suami Ibu Megawati, Pak Taufik Kemas almarhum. Bagaimana Om Pram berinteraksi dengan kedua sosok penting ini? Jadi di awal saya memang begitu terjun, saya mengambil posisi untuk bekerja keras, yang mungkin nggak banyak yang dilakukan oleh politisi. Ketika saya terjun bergabung dengan PDI di awal, tentunya lebih banyak interaksinya dengan Mas Taufik waktu itu. Dan menjadi penjaga dapur apa yang kemudian diinginkan untuk hal-hal yang perlu disampaikan misalnya oleh Mbak Mega pada waktu itu. Nah, dalam era-era periode itulah belajar banyak. Dan secara pribadi sebenarnya saya menjadi sangat dekat dengan Bu Mega itu bukan karena approach yang saya lakukan, tetapi karena pekerjaan. Karena pada waktu kongres di Semarang, saya lah yang menyiapkan ADART.
Dulu di PDI itu belum banyak orang yang bisa main iPad, laptop, belum ada. Mungkin karena saya lulusan ITB, masih muda yang bisa, sehingga saya lah yang menyiapkan ADART, dan ketika presentasi di hadapan Kongres, apakah itu almarhum Pak Sabam Sabam Sirait maupun Pak Theo Safei, karena mereka nggak biasa dengan iPad, laptop dan sebagainya, mereka pasti kesulitan. Nah, kemudian Ibu meminta, ini siapa yang membuat? Saya lah yang menyiapkan, dan itulah pertama kali secara pribadi kemudian saya diapresiasi oleh Ibu karena nggak sampai 20 menit semuanya setuju, diketok. Itulah yang menjadi anggaran rumah tangga PDI Perjuangan yang modern, yang sampai hari ini ya pasti ada perubahan tapi tidak terlalu menyeluruh, sehingga dengan demikian saya sejak itu mengambil posisi kerja keras di partai. Dan sumbangsi itu tentu tidak dilupakan oleh Ibu Megawati, dan kemudian makanya sejak itu saya diangkat sebagai wakil sekjen, kemudian menjadi sekjen partai, saya pernah menjadi pimpinan DPR, dan sejak tahun 99 sampai hari ini saya nggak punya jabatan. Jadi nggak pernah putus gitu. Udah selama 27 tahun. Om Pram ini termasuk sosok yang sangat unik ya, karena sangat kaya raya dari segi pengalaman. Pernah di partai, pernah di DPR, kemudian di pemerintahan sebagai menteri, kemudian sekarang menjadi kepala daerah, dan bersinggungan dengan begitu banyak tokoh-tokoh penting dalam pentas politik Indonesia, mulai Pak Taufik Kemas, Ibu Megawati, Pak SBY juga, dan terakhir sampai Pak Jokowi, dan kini ke Pak Prabowo sebagai presiden. Dari sosok-sosok penting ini, mana yang menurut Om Pram paling berkesan bagi Om Pram dan memberikan pengkayaan terhadap nilai-nilai politik yang Om Pram proses interaksi paling banyak kan dengan Bu Mega ya, pasti dengan Bu Mega. Tetapi saya bersyukur, saya beruntung, saya bisa berkomunikasi baik sampai hari ini, tetap berjalan dengan baik itu dengan Pak SBY, Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo. Dan saya setiap ketemu Bapak Presiden, Pak Prabowo, kita masih bisa berdiskusi karena beliau memang orang yang suka membaca, pengetahuannya luas dan tahu sejarah. Sehingga dengan demikian dalam banyak hal saya bersyukurlah bahwa saya bisa berkomunikasi baik dengan semuanya. Dan itu menjadi modal penting, modal utama Om Pram juga ya, sehingga Om Pram relatif bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan. Ya, ini kan proses pembelajaran yang juga menjadi pilihan. Memang mengambil posisi itu juga tidak gampang, karena semua orang pasti harus teruji track recordnya. Tapi karena saya udah track record panjang, dan selama ini kan saya dalam statement terbuka, praktis nggak pernah menegasi orang, menyakiti orang. Praktis nggak pernah. Ya itulah mungkin modal dan juga menjadi pilihan yang saya lakukan. Tapi bukan berarti itu Om Pram berupaya untuk menyenangkan semua orang. Enggak. Tetap secara prinsip-prinsip. Ya, contohnya ketika saya maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, ketika maju kan surveinya 0,1%. Melawan survei yang di atas 60%. Kemudian didukung oleh 14 partai, saya sendirian. Kemudian lapangannya juga Jakarta yang semuanya sangat rasional dan terbuka. Kalau bukan karena kerja keras, saya yakin nggak mungkin. Ya. Dan itulah yang menjadi modal yang selama ini saya pilih, bahwa kata kunci orang berpolitik kan biasanya rata-rata maunya panggungnya saja. Saya enggak. Saya lebih ingin memberikan sesuatu substansi apa yang bisa bermanfaat bagi publik. Ya. Jadi Om Pram juga di belakang panggung juga oke, di depan juga oke. Selama 2 periode ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinetnya Pak Jokowi, saya kan di belakang panggung. Penjaga dapurnya, benar-benar penjaga dapur. Substansinya kan saya nyiapkan. Ya. Dan ketika sekarang menjadi gubernur, nggak bisa lagi sembunyi di dapur. Harus ada di depan juga. Sehingga ketika 2 periode membantu Presiden Jokowi pada waktu itu, ya dapurnya dapur belakang. Sekarang dapurnya dapur depan. Dapur depan. Tapi sebagai dapur depan karena lama sekali bekerja di dapur belakang, termasuk ketika era Bu Megawati, saya kan menjadi penulis pidato Bu Mega kan lama banget. Sehingga demikian inilah yang menjadi hal keberuntungan bagi saya ketika menjadi gubernur ini. Kita masuk ke fase ketika Om Pram akhirnya mendapatkan kesempatan untuk diberi amanah sebagai orang nomor 1 yang memimpin Jakarta ini. Kan semua orang tahu bahwa Om Pram sendiri juga mengakui Om Pram sebagai gubernur yang istilahnya dalam bahasa Inggris itu accidental governor, ya, gubernur yang tanda petik tidak sengaja atau kecelakaan. Karena tadinya Om Pram memang sudah berniat untuk pensiun, menarik diri dari panggung politik ini, tapi
ada permintaan dari Ibu Mega yang tidak mungkin kemudian Om Pram tolak. Dan alhamdulillah sejarah kemudian mencatat Om Pram berhasil mengatasi semua tantangan itu dan terpilih. Andai kata waktu itu Ibu Mega tidak menawarkan kesempatan ini kepada Om Pram, apakah benar-benar Om Pram akan pensiun dan bermain dengan anak cucu? Saya udah bermimpi untuk bisa punya waktu lebih baik dengan cucu sebenarnya. Dan praktis sosmed saya ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, itu isinya paling cucu atau saya lagi main sepedaan. Nggak pernah yang lain. Begitu sekarang menjadi gubernur menjadi totally different, menjadi berbeda. Tetapi yang saya senang sekarang ini ketika menjadi gubernur, apalagi gubernur Jakarta, tantangannya itu kan begitu complicated. Dan APBD-nya besar, harapan publiknya juga besar, persoalan banjir setiap waktu mengancam, urusan transportasi juga ada, polusi juga ada. Memang untuk menjadi gubernur Jakarta itu adalah hal yang dulu di belakang layar ketika saya siapkan buat presiden untuk memecahkan masalah. Salah satunya tentunya persoalan-persoalan DKI Jakarta. Sekarang saya sendiri yang harus mengeksekusi itu. Dan bulan ini adalah 1 tahun pemerintahan saya merasa bahwa ya masyarakat bisa melihat apa yang saya lakukan di Jakarta selama ini. Jadi sekarang sudah semakin sedikit kesempatan main dengan 2 orang cucu ya, Sanaya sama Sadia ya. Ya kalau mereka ke rumah dinas di Suropati ya mungkin 1 jam masih bisa, tapi nggak pernah sehari penuh bisa sama cucu, udah nggak mungkin lah. Karena Sabtu Minggu saya juga punya acara di mana-mana. Berapa usia Sanaya dan Sadia sekarang? Sanaya sekarang 6 tahun, Sadia 2,5 tahun. Anak dari Mas Dito ya. Ya. Dari Mbak Dila yang baru menikah Juni lalu belum? Belum, mudah-mudahan. Insya Allah. 20 Februari nanti genap 1 tahun Om Pram dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Banyak sekali program-program yang sudah Om Pram jalankan, termasuk yang dijanjikan pada saat kampanye sudah di-deliver. Itu dari sekian banyak daftar yang panjang ini, mana yang menurut Om Pram yang paling Om Pram andalkan dan mana yang paling menantang? Yang paling utama problem di Jakarta itu tentang Gini rasio, perbedaan orang kaya miskin. Maka kenapa kemudian KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang jumlahnya 707.520.000 siswa, beasiswa dan macam-macam, itu benar-benar saya utamakan. Karena bagi anak didik di Jakarta yang namanya KJP itu sangat diperlukan. Yang kedua KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu jumlahnya 16.900 lah gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan baik itu KJMU maupun KJB itu hampir 2 triliun. Nah ketika ada pemotongan dana bagi hasil ke Jakarta, saya minta yang ini yang nggak boleh diganggu gugat. Dipotong 15 triliun ya? Nggak boleh dikurangi, yaitu KJB dan KJMU dan juga untuk pemutihan ijazah. Karena apa? Ini untuk bagi keluarga yang tidak mampu. Saya beranggapan bahwa untuk mengubah nasib orang itu pendidikan kata kuncinya. Yang kedua, karena mungkin saya nggak punya beban pribadi, saya meneruskan program-program yang belum selesai dari gubernur sebelumnya yang tidak selesai. Contoh, Bang Yos monorail udah 21 tahun. Kalau enggak saya potong monorailnya, sekarang kan udah mulai dipotong. Pasti akan jadi beban bagi Bang Yos. Apapun Bang Yos termasuk salah satu gubernur 2 periode yang legend lah gitu ya. Kemudian Ahok Sumber Waras. Sekarang ini kita sudah sebentar lagi akan mulai untuk membangun rumah sakit Sumber Waras internasional. Anies JIS. Problem utama di JIS adalah transportasi. Maka sekarang ini sebentar lagi di JIS akan ada stasiun untuk KRL. JIS dan Ancol sudah saya hubungkan. Ini sekarang lagi dikerjakan. Sehingga nanti semua orang yang akan ke JIS nggak lagi parkirnya di JIS, parkirnya di Ancol. Begitu parkirnya di Ancol mau 10.000 mobil juga bisa. Tertampungnya. Sehingga persoalan JIS selesai. Bang Foke ini sebenarnya lebih sederhana, tetapi sebenarnya malah lebih susah. Beliau cuma minta saya 2. Bisa nggak taman-taman Jakarta itu diperbaiki kemudian dibuka, termasuk taman Banteng ini, lapangan Banteng. Ada air mancur menarinya dihidupkan. Tapi yang susah adalah yang menyangkut orang. Karena Bang Foke ini adalah tokoh Betawi, beliau pengen majelis adat Betawinya itu bersatu. Karena di Betawi ini kan semua orang pengen jadi raja, semua orang pengen jadi pemimpin. Karena memang satu-satunya, mungkin salah satu yang nggak punya raja, nggak punya tengku itu orang Betawi. Sangat egaliter. Dan
ya saya berusaha untuk merangkul semuanya. Mudah-mudahan sekarang bentar lagi mengerucut. Tetapi yang saya senang sekali adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan Jakarta budaya utamanya Betawi. Maka sekarang ini hampir semua kegiatan di balai kota pasti nuansanya Betawi. Semuanya. Termasuk kalau saya melantik itu semuanya harus pakai ujung serong. Dan kalau upacara bendera, upacara apapun itu juga ujung serong. Dan semua tarian dan sebagainya adalah Betawi. Karena memang undang-undangnya membunyikan itu. Dan saya menjalankan dengan sungguh-sungguh untuk itu. Jadi kembali ke pertanyaan dasar tadi, saya bersyukur sekarang ini pertumbuhan ekonomi Jakarta 1 tahun kepemimpinan saya tumbuhnya lebih tinggi dari nasional. Sekarang tumbuh 5,21%. Dan yang saya senang juga adalah Jakarta lebih colorful bagi semua kelompok, bagi semua agama. Karena saya mengatakan bahwa saya memberikan ruang yang sama. Ya tentunya Islam sebagai mayoritas pasti panggungnya paling besar karena orangnya juga paling banyak. Seperti kemarin ada yang namanya Christmas Carol kolosal Sudirman Tamrin, menyambut Imlek, barongsai, macam-macam. Dan ada lomba seluruh gedung Sudirman Tamrin dan Gatot Subroto lampu-lampion, diikuti oleh 98 gedung. Nah itulah cara saya. Begitu nanti masuk tanggal 18 Februari, itu adalah puasa hari pertama, Jakarta betul-betul total berubah menjadi nuansa Islami. Sampai dengan Idul Fitri. Iya. Jadi memang fenomenal sekali pencapaian Om Pram dalam tempo 1 tahun ini ya. Dan menurut Om Pram, apakah akan tercapai itu rencana Om Pram untuk menjadikan Jakarta sebagai Global City di urutan ke-50, yang sekarang kan urutan 70 sekian. Yang jelas dalam 10 bulan Jakarta itu udah naik ranking dari 74 menjadi 71. Ya. Mudah-mudahan di tahun ini sudah 60 besar dunia. Dan mudah-mudahan akan tercapai di tahun 2029 atau 2030. Karena apa? Di tahun 2029 infrastruktur utama Jakarta, artinya sudah selesai, MRT-nya selesai. Dan itu pasti akan secara signifikan juga membuat Jakarta sebagai kota global akan lebih interesting, lebih menarik. Kalau nanti cucu-cucu Om Pram sudah besar ya, Om Pram sudah menjadi warga yang sangat senior, mereka sudah remaja, mereka bertanya kepada eyangnya, Eyang, mengapa sih Eyang susah payah sekali membaktikan diri untuk membangun Jakarta? Apa komentar Om Pram nanti kepada saya akan jawab sederhana, karena masa depan Jakarta itu tidak bisa dibiarkan. Jakarta sungguh sangat menarik. Jakarta akan menjadi kota yang disegani kota-kota dunia. Dan saya juga bersyukur dalam kepemimpinan saya yang pada waktu itu baru beberapa bulan, mungkin karena terobosan yang saya lakukan tentang Trans Jabodetabek, yang dulu belum pernah ada, menjadi ada Trans Jabodetabek, saya diundang ke PBB untuk masalah transportasi. Dan Jakarta sekarang ini untuk transportasi dunia sudah menjadi kota nomor 17 terbaik dunia. Di ASEA, Southeast Asia nomor 2 setelah Singapura. Nah memang untuk capaian-capaian seperti itu belum memuaskan semua orang. Banjir masih ada, saya juga tahu. Tetapi kan secara realitas dan kita juga harus menyampaikan ke publik, ya inilah Jakarta, mari kita selesaikan sama-sama. Karena persoalannya memang begitu complicated. Baik, kami semua tentu mendoakan semoga Om Pram terima kasih, lancar selalu untuk menjalankan amanah yang sangat menantang ini. Insya Allah akan membuahkan hasil. Amin, dan amin, kami orang warga Jakarta tentu akan bangga melihat hasilnya insya Allah di ujung masa kepemimpinan Om Pram nanti. Demikian para pemirsa podcast Pojok Ethitu, percakapan kami dengan Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Semoga memberikan manfaat kepada para pemirsa semua dan bisa memetik berbagai nilai hikmah dari pengalaman Om Pram. Kami minta keringanan hati Anda untuk melanggani kanal podcast Pojok Ethitu ini, memberikan tanda jempol, meninggalkan komentar, dan membagikan podcast ini ke sebanyak-banyaknya jejaring para pemirsa semua. Sekali lagi terima kasih Om Pram atas waktu dan berbaginya. Terima kasih sekali lagi.